Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita berjumpa lagi dalam acara kesayangan kita, yaitu Berita Islami Masa Kini. Saya Tommy Kurniawan. Dan saya Zizi Syahab. Seperti biasa kan ada 3 berita yang kita sampaikan. Iya. Yang pertama ini mungkin fenomena yang baru terjadi lagi. Iya betul. Tapi ngomong-ngomong sih, kamu suka nggak sih sama telur? Kalau makan suka pakai telur nggak? Iya banget. Jadi hampir semua orang Indonesia pasti suka telur kayaknya ya. Iya benar, karena memang saya juga penyuka telur. Enak banget kalau kita makan telur. Nah, berita yang mau kita sampaikan adalah heboh telur bersertifikat halal yang baru-baru ini terjadi ya. Kira-kira seperti apa sih? Langsung kita lihat ini dia. Heboh telur bersertifikat halal. Kesadaran masyarakat akan kehalalan suatu produk semakin meningkat. Masyarakat makin kritis dalam mencari tahu status kehalalan makanan ataupun produk yang dikonsumsi. Karenanya, sertifikasi halal berperan memberi nilai tambah produk. Namun, beberapa waktu yang lalu, dunia medsos dihebohkan perihal sertifikat halal yang berlebihan. Jika beberapa waktu lalu ada jilbab dengan sertifikat halal, kali ini ada telur bersertifikat halal. Sekilas memang stempel halalnya mirip dengan stempel halal MUI. Tapi ternyata, telur dengan stempel halal itu diketahui bukan dari Indonesia. Berdasarkan tulisan dalam stempel itu, jelas tertulis Malaysia. Jika foto itu asli dan nyata, maka fenomena telur yang harus berstempel halal Majelis Ulama itu terhitung unik. Berdasarkan penelusuran, ternyata foto telur berstempel sertifikat halal itu diunggah pertama kali pada 14 Mei 2016. Di Twitter, foto telur halal itu diunggah oleh sekitar 12 akun yang rata-rata orang Malaysia. Setelah viral, foto telur ayam berstempel halal tersebut ditambahi tulisan, "Yakinkah telur yang kita makan sudah halal? Jangan sampai kita makan dari telur ayam yang dihasilkan dari ayam pezina. Untuk itu kami sajikan kepada Anda telur halal, dijamin keasliannya dan tidak mengandung lemak babi. Kami sangat memperhatikan pergaulan ayam-ayam kami agar tidak terlibat pergaulan dan seks bebas. Kami menjamin satu pejantan hanya membuahi 4 indukan sesuai syariah. Hidup sehat dimulai dari telur halal." Tulisan tersebut tak ayal mendatangkan beragam reaksi dari banyak pengguna media sosial. Banyak yang menilai penambahan tulisan tersebut adalah suatu hal yang berlebihan dan memberi kesan mengolok-olok hukum syariah. Pemirsa beriman, Allah berfirman yang artinya, "Hai manusia, makanlah yang halal lagi baik dan apa yang terdapat di bumi, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah setan, karena sesungguhnya setan adalah musuh yang nyata bagimu." Quran Surah Al-Baqarah ayat 168. Allah dengan jelas memerintahkan manusia untuk mengkonsumsi makanan yang halal serta thayyib. Allah menciptakan semua hal dengan berbagai manfaat, termasuk makanan yang kita konsumsi. Namun ada beberapa makanan yang memang dilarang untuk dikonsumsi. Di antaranya, makanan yang dilarang karena zatnya. Maksudnya, asal dari makanan tersebut memang tidak diperbolehkan, yaitu yang bahan-bahan makanan yang telah disebutkan dalam firman Allah Subhanahu wa taala yang artinya, "Diharamkan bagimu memakan bangkai, darah, daging babi, daging hewan yang disembelih atas nama selain Allah, yang tercekik, yang dipukul, yang jatuh, yang ditanduk dan yang diterkam binatang buas, kecuali yang sempat kamu menyembelihnya, dan diharamkan bagimu yang disembelih untuk berhala." Quran Surah Al-Ma'idah ayat 3. Hal yang sering dilupakan dari ayat tersebut adalah daging hewan yang disembelih atas nama selain Allah. Allah Subhanahu wa taala juga telah menjelaskan dalam firman-Nya yang lain yang artinya, "Janganlah kalian makanan binatang yang tidak disebutkan nama Allah ketika menyembelih, karena adalah hewan yang haram." Quran Surah Al-An'am ayat 121. Sedangkan makanan yang dilarang untuk dikonsumsi karena suatu sebab yang tidak berhubungan dengan zatnya, maksudnya asal makanannya adalah diperbolehkan untuk dikonsumsi, namun dia menjadi dilarang untuk dikonsumsi karena adanya sebab yang tidak berkaitan dengan makanan tersebut. Semua makanan yang asalnya halal, tapi bila dibeli dengan menggunakan uang yang berasal dari cara yang batil, maka hukumnya menjadi tidak boleh untuk dikonsumsi. Terutama berlaku buat pelakunya langsung ataupun orang lain yang tahu persis asal-usulnya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda yang artinya, "Sesungguhnya darah-darah kalian, harta-harta kalian, dan kehormatan-kehormatan kalian antar sesama kalian adalah haram." Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Pemirsa beriman, makanan yang jelas dilarang untuk dikonsumsi menjadi acuan bagi kita mengenai makanan lain yang halal. Hal tersebut didasari juga oleh kaidah dari para ulama,
yaitu hukum asal segala sesuatu adalah dibolehkan dan sesuatu yang diizinkan kecuali jika Allah dan Rasul-Nya melarangnya. Inilah kaidah yang berlaku untuk masalah makanan yang kerap diperdebatkan, dan hal tersebut bisa dikaitkan dengan sertifikasi telur yang belakangan tersebar luas.